Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rehan Abdurrahman Anapis dari kelompok 4 mata kuliah pengantar filsafat. Saya bersama dua teman saya yaitu Fitri Alipa dan juga Firna Dwinara Oktaviani akan memaparkan materi tentang filsafat, patristik, dan skolastik. Latar belakang. Sejarah abad pertengahan dimulai pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel, yang sekarang bernama Istanbul. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana hanya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Adapun istilah abad pertengahan sendiri yang baru muncul pada abad ke-17 sesungguhnya hanya berfungsi membantu kita untuk memahami zaman ini dengan peralihan atau masa transisi atau zaman penting sesudah dan sebelumnya, yakni zaman kuno. Dengan demikian, bentangan waktu 1000 tahun sejarah filsafat barat kuno atau Yunani dan Romawi yang sudah kita bahas dilanjutkan dengan masa 1000 tahun sejarah filsafat abad pertengahan yang akan kita bahas dalam makalah ini. B. Rumusan masalah. Pengertian. 1. Pengertian masa pertengahan. Kedua, ciri filsafat abad pertengahan. Yang ketiga, periode abad pertengahan. Yang keempat, masa pertengahan patristik. Yang kelima, masa pertengahan skolastik. C. Tujuan. Untuk mengetahui pengertian masa pertengahan. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri filsafat abad pertengahan. Yang ketiga, untuk mengetahui periode abad pertengahan. Yang keempat, untuk mengetahui masa pertengahan patristik. Dan yang kelima atau yang terakhir, untuk mengetahui pertengahan skolastik. Selanjutnya ke pemateri atau ke pembahasan pengertian masa pertengahan. Masa pertengahan ialah masa di mana filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Selama periode yang panjang, filsafat di barat Kristen boleh dikatakan tidak banyak menghasilkan penemuan, terutama bila dibandingkan dengan panjangnya rentang waktu. Akal dikekang dan dikungkung secara keterlaluan oleh agama Kristen pada masa ini. Itulah sebabnya periode ini sering disebut periode skolastik dan filsafatnya disebut skolatisme. Ciri filsafat abad pertengahan. Ciri filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Para pemikir zaman ini hampir semuanya golongan rohanian dalam gereja Katolik, misalnya imam, pimpinan biara atau pastor. Minat dan perhatian tercurah pada ajaran agama Kristen. Akan tetapi, orang akan sungguh-sungguh salah paham jika memandang filsafat abad pertengahan semata-mata sebagai filsafat yang selalu berisi ajaran resmi gereja, sebab sebagaimana nanti akan kita lihat, tema yang selalu muncul dalam sejarah filsafat abad pertengahan adalah hubungan antara iman yang berdasarkan kemampuan manusia. Dan untuk selanjutnya tentang periode pada abad pertengahan dan patristik akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firna Dwinara Oktaviani. Di sini saya akan membacakan periode-periode pada abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dibagi menjadi dua masa atau periode, yakni periode patristik dan periode skolastik. Periode patristik yaitu dari tahun 100 Masehi hingga 700 Masehi. Patristik berasal dari kata Latin patres, yang berarti bapak-bapak gereja. Ialah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen.
Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar dengan ajarannya tentang Tuhan, manusia, dan etikanya. Untuk mempertahankan dan menyebarkannya, maka mereka menggunakan filsafat Yunani dan memperkembangkannya lebih lanjut, khususnya mengenai soal-soal tentang kebebasan manusia, kepribadian, kesusilaan, sifat Tuhan yang terkenal Tertullianus dan Agustinus. Tertullianus yaitu pada tahun 160 Masehi hingga 222 Masehi. Di antara para pembeda iman Kristen adalah Tertullianus. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan perbuatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu. Baginya berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup dan tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat. Tidak ada hubungan antara Yerusalem atau pusat filsafat. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa dibandingkan dengan cahaya Kristen, maka segala yang dikatakan oleh para filosof Yunani dianggap tidak penting, karena apa yang dikatakan oleh para filosof Yunani tentang kebenaran pada hakikatnya sebagai kutipan dari kitab suci. Akan tetapi, karena kebodohannya para filosof, kebenaran kitab suci tersebut dipalsukan. Akan tetapi, lama-kelamaan Tertullianus akhirnya menerima juga filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional. Alasannya, bagaimanapun juga berpikir yang rasional diperlukan sekali pada saat itu karena pemikiran filsafat yang diharapkan tidak dibakukan. Saat itu filsafat hanya mengajarkan pemikiran-pemikiran ahli Yunani saja, sehingga akhirnya Tertullianus melihat filsafat hanya dimensi praktisnya saja dan ia menerima filsafat dengan cara atau metode berpikir untuk memikirkan kebenaran, keberadaan Tuhan beserta sifat-sifatnya. Agustinus pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Sejak mudanya ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, di antaranya Platonisme. Platonisme merupakan sumber terbentuknya filsafat Kristen. Augustinus telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat abad pertengahan sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Ia seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Menurut Augustinus, daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya yang bersifat kekal abadi. Artinya, akal pikir manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang lebih tinggi. Dan menurutnya, Allah menciptakan dua ex nihilo, artinya dalam menciptakan dunia dan isinya, Allah tidak menggunakan bahan. Dunia diciptakan sesuai dengan ide-ide Allah. Perlu diperhatikan bahwa para pemikir patristik itu sebagai pelopor pemikiran skolastik. Mengapa ajaran Agustinus sebagai akal dari skolastik dapat mendominasi hampir seluruh abad? Karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, sehingga ajarannya mampu meresap sampai masa skolastik. Zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9. Kalau tokoh masa patristik adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran, filsafat, dan teologi pada zamannya, para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah dan kerajaan. Dengan demikian, kata skolastik merujuk kepada suatu periode di abad pertengahan ketika banyak sekolah didirikan dan banyak pengajar ulung bermunculan. Namun, dalam arti yang lebih khusus, kata skolastik merujuk kepada suatu metode tertentu, yakni metode skolastik. Dengan metode ini, berbagai masalah dan pertanyaan diuji secara tajam dan rasional. Ditentukan pro dan kontranya untuk kemudian ditemukan pemecahannya. Tuntunan kemasukakalan dan pengkajian yang teliti dan kritis atas pengetahuan yang diwariskan merupakan ciri filsafat skolastik. Periode awal yaitu tahun 800 hingga 1200 Masehi, ditandai dengan pembentukan metode yang lahir karena hubungannya yang rapat antara agama dan filsafat. Yang tampak pada permulaan adalah persoalan tentang universalia. Ajaran Augustinus dan Neoplatonisme mempunyai pengaruh yang luas dan kuat dalam berbagai aliran pemikiran. Pada periode ini diupayakan misalnya pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio umum,
terjadi tanpa berdasarkan kitab suci. Selanjutnya, logika Aristoteles diterapkan pada semua bidang pengkajian ilmu, pengetahuan, dan metode skolastik dengan pro dan kontra mulai berkembang. Pengaruh alam pemikiran dari Arab mempunyai peran penting bagi perkembangan filsafat selanjutnya. Pada tahun 800 hingga 1200 Masehi, kebudayaan Islam berhasil memelihara warisan karya para filsuf dan ilmu zaman Yunani kuno. Kaum intelektual dan kalangan kerajaan Islam menerjemahkan karya-karya itu dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Maka pada para pengikut Islam mendatangi Eropa melalui Spanyol dan Pulau Sisilia, terjemahan karya-karya filsafat Yunani itu, terutama karya-karya Aristoteles, sampai ke dunia barat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri Alifah. Di sini saya akan membacakan periode puncak perkembangan skolastik abad ke-13. Periode puncak perkembangan skolastik dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Filsafat Aristoteles memberikan warna dominan pada alam pemikiran abad pertengahan. Aristoteles diakui sebagai sang filsuf. Gaya pemikiran Yunani semakin diterima, kekuasaan cakrawala dan berpikir semakin ditantang lewat perselisihan dengan filsafat Arab dan Yunani. Universitas pertama didirikan di Bologna 1158, Paris 1170, dan masih banyak lagi universitas yang mengikatnya. Pada abad ke-13 dihasilkan suatu sintesis besar dari khazanah pemikiran Kristiani dan filsafat Yunani. Tokohnya adalah Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 Masehi. Hasil sintesis ini dinamakan Summa keseluruhan. Thomas Aquinas 1255 sampai 1274. Puncak kejayaan masa skolastik dicapai melalui pemikiran Thomas Aquinas. Lahir di Roccasecca, Italia 1225 Masehi dari kedua orang tua bangsawan. Menurutnya, pengetahuan berbeda dengan kepercayaan. Pengetahuan dapat melalui indera dan diolah akal, namun akal tidak mampu mencapai realitas tertinggi. Ini merupakan masalah keagamaan yang harus diselesaikan dengan kepercayaan. Dalil-dalil akal atau filsafat harus dikembangkan dalam upaya memperkuat dalil-dalil agama dan mengabdi kepada Tuhan. Aquinas merupakan teolog skolastik yang terbesar. Ia adalah murid Albertus Magnus. Albertus mengajarkan kepada filsafat Aristoteles sehingga ia sangat mahir dalam filsafat itu. Pandangan filsafat Aristoteles diselaraskannya dengan pandangan Alkitab. Ia sangat berhasil menyelaraskannya keduanya sehingga filsafat Aristoteles tidak menjadi unsur yang berbahaya bagi iman Kristen. Thomas mengajarkan Allah sebagai ada yang tak terbatas. Allah adalah zat yang tertinggi, yang mempunyai keadaan yang paling tinggi. Allah adalah penggerak yang tidak bergerak. Tampak sekali pengaruh filsafat Aristoteles dalam pandangannya. Dunia ini hidup manusia tertinggi atas dua tingkat, yaitu tingkat adikodrati dan kodrati, tingkat atas dan bawah. Tingkat bawah hanya dapat dipahami dengan menggunakan akal. Hidup kodrati ini kurang sempurna, dan ia bisa menjadi sempurna kalau disempurnakan oleh rahmat atau adikodrati. Tabiat kodrati bukan ditiadakan, melainkan disempurnakan oleh rahmat. Demikian kata Thomas Aquinas. Untuk membuktikan pendapatnya mengajukan 5 dalil, seperti yang diringkasi sebagai berikut. Satu, argumen pertama diangkat dari sifat alam yang selalu bergerak. Di dalam alam ini segala sesuatu bergerak. 2. Argumen kedua disebut sebab yang mencukupi, artinya tidak ada sesuatu yang mempunyai sebab pada dirinya sendiri. Sebab bila demikian,
ia mesti menjadi lebih dulu daripada dirinya. Ini tidak mungkin. Dalam kenyataannya, yang ada ialah rangkaian sebab dan musabab. Ketiga, argumen ketiga, di dalam alam semesta terdapat hal-hal yang mungkin ada dan tidak ada. 4. Argumen keempat, diantaranya segala yang ada terdapat hal-hal yang lebih atau kurang baik, lebih atau kurang benar. 5. Argumen kelima berdasarkan keterangan alam. Saksikan isi alam dari jenis yang tidak berakal, bergerak atau bertindak menuju tujuan tertentu, dan pada umumnya berhasil mencapai tujuan itu, sedangkan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang tujuan itu. Periode skolastik akhir abad ke-14 sampai 15 ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme, ialah akhiran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Mulai berkurang ada semacam keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat disatukan. Kesimpulannya, zaman pertengahan adalah zaman di mana filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Para pemikir zaman ini hampir semua klerus, yakni golongan rohani atau biarawan dalam gereja Katolik, misalnya uskup, imam, pimpinan biara, rohib. Minat dan perhatian mereka tercurah pada ajaran agama Kristiani. Sejarah filsafat abad pertengahan dibagi menjadi dua zaman, yakni periode patristik dan periode